Kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Di segmen pertama tadi, saya sempat melemparkan sebuah pertanyaan kepada Profesor Mahfud MD seputar menyusutnya nilai-nilai kebersamaan saat ini. Gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ini, Prof? Saya ingin menekankan dulu tadi Prof. soal kebersatuan kita sebagai bangsa. Siap. Sungguh menakjubkan ya, karena begini, kita itu sebagai bangsa itu diikat atau mempersatukan sebanyak 17.504 pulau. Ya. Luar biasa kan? Ya. 7.504 pulau bersatu. Kemudian mempersatukan 1.360 suku. Ya. Ada suku Madura, Bugis, Padang, Minang, Batak, macam-macam. Itu seluruhnya ada daftar namanya tuh tiap suku. 1.360, luar biasa kan. Kemudian 726 bahasa daerah bersatu dalam ikatan persaudaraan kebangsaan Indonesia. Nah ini yang harus kita jaga. Dan oleh sebab itu kita harus ingat bahwa kita itu harus menjaga persatuan dan kebersamaan karena kita maju dan sukses karena itu. Pada saat kita belum bersatu, kita tidak dapat apa-apa. Tapi begitu bersatu, kita raih kemerdekaan itu, maka kita bisa maju seperti sekarang. Bisa punya apa-apa yang dulu tidak pernah terbayangkan. Bahwa masih ada kekurangan bangsa ini ya dari waktu ke waktu harus kita jaga. Oleh sebab itu kebersatuan itu mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Memang sekarang kekhawatiran orang banyak ya, orang banyak. Kenapa? Kok sepertinya persatuan itu sudah mulai diganggu, terganggu. Kalau tadi yang Anda katakan, misalnya sekarang tuh orang sudah sibuk. Itu dengan lingkungan terkecil saja. Iya, lingkungan terkecil. Ya itu sudah. Dulu pernah ada bacaan yang memang waktu itu udah 20 tahun yang lalu sangat menakutkan kalau saya baca. Pada suatu saat manusia itu akan teralinasi. Di rumah sendiri akan jauh dengan ayahnya, dengan ibunya, era teknologi. Dan sekarang belum terjadi tapi mulai terjadi. Suatu saat orang di satu rumah itu tidak ketemu dengan anaknya, tidak ketemu dengan kakaknya, adiknya, tinggal aja. Saya perlu apa, pesan aja, datang makanan gitu ya pakai ini kan. Betul. Perlu buku ini, datang buku ke situ. Perlu obat ini, datang. Sudah mulai sekarang. Sudah mulai. Nah itu yang harus kita antisipasi. Tetapi memang kalau dalam konteks kebersamaan kita berbangsa dan bernegara kita, sekarang itu yang harus kita jaga itu adalah kebersamaan menjaga keutuhan Republik ini. Kan banyak nih gangguannya. Gangguannya misalnya di dalam bidang ideologi. Ideologi. Kan sudah muncul mulai ideologi alternatif. Ideologi tandingan. Gitu ya. Misalnya begini Kak, karena kita ini sedang bicara dalam konteks Khazanah Islam. Ada yang mengatakan gini, Pak, itu Pancasila tuh ganti aja tuh. Udah gagal. Ada yang mengatakan togut lagi Pak katanya. Togut, Pancasila tuh togut udah gagal. Nggak mampu membangun kesejahteraan. Korupsi makin banyak. Gitu. Nah kalau begitu sama aja kamu mengatakan Islam tuh harus diganti aja. Iya kan? Sudah ada majelis ulama, ada pesantren, ada kiai, masih banyak pencuri juga dari orang Islam. Apakah begitu cara berpikir? Kan tidak. Islam itu satu ajaran yang sifatnya masih sangat ideal, sama dengan Pancasila. Pancasila. Tapi ini bukan hal yang sejajar. Itu dua hal yang berbeda. Bukan satu paket, tapi sama, dia ideal. Sehingga kalau kegagalan misalnya kita memberantas korupsi, memberantas kemiskinan dan sebagainya. Bukan lalu Pancasilanya yang dianggap salah, karena di dalam agama apapun di dunia ini belum ada yang berhasil lalu membuat rakyat atau ideologi apapun membuat rakyatnya sejahtera, maju, bebas dari korupsi, bebas dari maling dan sebagainya. Itu justru acuan untuk menuntun kita. Nah di sini kebersatuan kita yang tadi saya sebut 17.504 pulau itu. Yang 1.600 itu sudah ada namanya, didaftarkan ke PBB, kemudian 1.404 pulau
Itu masih dalam bentuk koordinat-koordinat yang sekarang sedang diberi nama dan akan nanti sampaikan lagi ke PBB. Itu luar biasa. Dan ini agamanya banyak, ya kan? Kalau peraturan perundang-undangan itu menyebut, bukan mengesahkan ya. Menyebut ada nama agama yang itu bukan agama resmi juga, karena di undang-undang itu hanya disebutkan seperti misalnya agama-agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Zoroaster, masih ada dan lain-lain, ada kata dan lain-lain gitu. Itu kan ada di Perpres nomor 1 tahun 65 gitu. Nah, itu banyak. Nah, ini dipersatukan ini di dalam sebuah payung besar yang namanya ideologi Pancasila tanpa menghilangkan substansi ajaran masing-masing, keimanan masing-masing. Sehingga di sini dikatakan kita bersatu meskipun beda agama, karena kita bersatu dalam harapan memajukan bangsa ini. Nah, kalau istilah agama itu sering disebut sebagai kalimatun sawa. Hal-hal yang sifatnya pribadi sendiri-sendirilah, yang internal agama sendiri-sendiri. Tapi untuk kemajuan bangsa tarik kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu artinya apa? Hal yang sama bisa diperjuangkan. Misalnya begini, Mas David. Memperjuangkan tegaknya hukum itu tidak mengenal agama apapun, sama tuh. Islam, Kristen, Hindu, setuju. Nah, bersatu di situ. Memperjuangkan keadilan, mencari pemimpin yang bersih, itu sama semua agama. Itulah kalimatun sawanya. Kalau yang tidak sawa, kalimatun yang berbeda sendiri-sendiri. Anda kalau hari Jumat ke masjid, ya sudah, silakan aja. Anda Minggu ke gereja aja. Itu yang tidak bisa dipersatukan, tapi tidak usah bertengkar karena itu. Nah, itulah hebatnya menurut saya ideologi kita, Pancasila ini. Jadi saya kira payung kita, pemersatu kita sebagai bangsa tadi yang begitu besar dan bisa berhasil karena bersatu dan akan berhasil dan maju lagi karena kita bersatu, itulah yang harus kita pelihara sekarang bersama-sama. Baik, Masya Allah. Anda mau tanya caranya tadi ya tentu pendidikan tentu pendidikan. Yang kedua, cara beragama yang inklusif, yang kalau Profesor Nazaruddin itu dulu memunculkan istilah yang kemudian populer itu moderasi beragama. Moderasi beragama. Moderasi kita beragama baik, agama kita bagus, tetapi kita tahu orang lain juga punya agama yang harus diakui bahwa dia punya keyakinan yang tidak boleh diganggu kan gitu. Dia menghargai kita. Nah, dalam hal itu kita ketemu, tapi ada kalimatun sawanya tadi. Ayo kita bikin hukum yang seperti ini, pemilu yang seperti ini, pemerintahan yang seperti ini, hukum lingkungan yang seperti ini, atur bersama di kalimatun sawanya itu. Gitu. Yang urusan-urusan peribadatan, personal, internal agama itu silahkan atur sendiri. Nah, itu menurut saya indahnya kita itu. Dan kita pernah indah. Pernah indah hidup bersama seperti itu kan. Di politik kita bertengkar tuh. Di tahun 50-an misalnya pemilu, di konstituante, di apa, tapi di masyarakat sesudah keluar dari forum politik itu kita bersatu hebat, merdeka, maju gitu. Itu Mas David. Baik Prof, terima kasih banyak ini Prof. Kita dapat pencerahan ya bahwa dalam perbedaan-perbedaan ini yang harus didahulukan adalah ya persamaannya dan semangat kebersamaan lewat konsensus bernegara ini kan Indonesia ini. Baik Prof, sekarang Profesor Nazaruddin kita tahu bahwa Indonesia kita punya undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat. Di dalam Islam ada qul haqqu walau kana murran. Sampaikan walaupun itu pahit atau tidak nyaman lah buat orangnya. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran tanpa harus menyinggung orang lain? Ini sering menjadi isu karena ini sering jadi senjata pada saat orang membuat sebuah statement, pernyataan entah itu di media sosial, buntut-buntutnya ada pro and cons, melaporkan ke polisi. Akhirnya bisa menyebabkan perpecahan antar umat beragama. Tapi nanti jawabnya Prof. Nanti Profesor Mahfud MD juga bisa sama-sama juga ikut menjawab pertanyaan ini. Tapi tetaplah di sini, di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Pemerintah itu harus menerima kritik. Tetapi kalau pemerintah menjawab kritik, jangan dibilang anti kritik. Kita mari saling kritik, saya bilang. Kita tidak pernah nangkapkan orang kritik apa. Tidak pernah. Dinamika, kritik, dinamika.